Ternyata memang benar, artinya Tuhan itu memang menghajar kehidupan kita kadang-kadang sampai kita tergeletak, boleh dibilang seperti itu. Cuma kita tidak sensitif. Shalom good leaders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan tetap selalu senantiasa baik dalam kehidupan kita. Banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan di Mazmur pasal 94. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, good readers, saya tertarik dengan kata di ayat ke-12. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan kau ajari dari Taurat-Mu. Memang Mazmur ini menceritakan tentang pembalasan Tuhan kepada orang-orang fasik yang jahat begitu ya. Apalagi orang fasik ini telah menindas dan tanda petik benar-benar menghancurkan orang benar. Dan pemazmur meyakini Tuhan suatu saat pasti akan membalas perbuatan orang-orang jahat yang seperti ini. Tetapi pemazmur juga memberikan satu warning kepada kita di ayat yang ke-12 tentang berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan. Dengan kata lain sebenarnya ini bisa menjadi hajaran bagi orang hidupnya yang benar ataupun orang yang mengasihi Tuhan. Seperti dalam kehidupan kita, mungkin memang kita pada saat ini bukan seperti orang fasik ya, yang mencuri, merampok ataupun dan lain sebagainya. Tetapi kita juga seringkali melakukan tanda petik nih ya, dosa-dosa kecil lah kita bilang. Memang nggak ada dosa besar kecil ya, dosa-dosa yang daily gitu, yang sehari-hari kita lakukan. Tetapi untuk kita bisa menghindari dosa-dosa itu, maka sebenarnya Tuhan itu mau menghajar kehidupan kita. Tentunya dalam benak kita, kalau kata menghajar itu seolah-olah ya itu tadi ya, dipukulin habis-habisan segala macam begitu ya. Ternyata memang benar, artinya Tuhan itu memang menghajar kehidupan kita kadang-kadang sampai kita tergeletak, boleh dibilang seperti itu. Cuma kita tidak sensitif. Kita seringkali diajar oleh Tuhan, dikasih tahu dan dididik oleh Tuhan dengan keras supaya kita terhindar menjadi orang fasik. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau boleh kita jujur, bahwa kita tidak sensitif dengan ajaran, dengan didikan Tuhan yang berlaku. Karena apa? Kita seringkali terpancing emosional kita. Ketika kita merencanakan sesuatu lalu tidak terjadi, ketika kita menginginkan sesuatu lalu tidak terjadi dan seterusnya, kita lebih cenderung menafsirkannya secara emosional bahwa Tuhan itu tidak baik dalam kehidupan saya dan seterusnya. Ataupun dalam hal karakter, paling penting ini. Kadang-kadang kita memiliki karakter yang jelek dan Tuhan didik kita dengan keras supaya karakter kita menjadi benar gitu ya. Itu tidak kita pahami sehingga akhirnya karakter kita ini terus-menerus ada. Dan jangan sampai salah ya, bisa-bisa kita termasuk kategori orang yang fasik itu yang akan dibalas oleh Tuhan. Nah, kelanjutannya dari ayat 12 ini adalah dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Nah, untuk bisa mengubah kehidupan kita ini kembali lagi adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memiliki karakter yang jelek misalnya begitu, maka kita harus belajar firman Tuhan untuk bisa mengubah. Dan itu adalah bagian proses daripada didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan, maka hidup kita bisa menjadi berubah dan menjadi benar. Nah, inilah good readers yang harus menjadi renungan kita setiap harinya. Apakah saya pada hari ini sudah banyak melakukan dosa, menyakiti dan seterusnya? Dan itu kita bercermin melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah bercermin dengan kebenaran firman Tuhan, jangan-jangan kita bercermin dengan cermin biasa, lalu kita pikir hidup saya sudah baik, padahal masih jauh daripada sempurna. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini kalau kita sedang dihajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan dengan keras, maka kita bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita. Dan kalau kita masih menaruh hati kita kepada kebenaran firman Tuhan, kita bersyukur karena itu adalah proses untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita hari ini.